Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian, sama seperti mata pelajaran yang lain, tetap ada tugas KI 4. Nah, bagi tugas KI 4, itu dibuka linknya itu 1 minggu sebelum tanggal pengumpulan terakhir. Jadi selambat-lambatnya akan diumumkan kembali pada pengumpulan hari terakhir itu jam 1. Kemudian diumumkan kembali lagi jam 8 itu sudah habis waktunya. Jadi jam 8 itu hanya pengumuman yang tidak mengumpulkan dan otomatis nilainya sudah berkurang. Kalau dulu jam 9 karena sekarang ini ada yang diperbarui lagi supaya sama-sama bisa istirahatnya cepat antara guru dan juga murid, maka dimajukan jam 8. Maka dari itu 1 minggu sebelumnya itu juga sudah dibuka linknya, jadi tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan atau alasan terlambat. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan 1 minggu sebelum hari pengumpulan terakhir. Begitu ya anak-anak, untuk tugas KI 4 dimohon sekali untuk tidak terlambat. Karena kalau terlambat otomatis nilai kalian juga akan berkurang skornya. Per 5 menit dikurangi 2. Kalau sudah lewat dari 1 hari, otomatis nilainya di bawah KKM. Meskipun hasilnya bagus, kalau terlambat nilainya tetap di bawah KKM. Jadi, kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian PH diberikan sesuai jadwal, hanya ada 1 sesi, itu di siang hari. Setelah kalian meet, maka ada PH. Nah, untuk PH agama tidak ada susulan sama seperti pelajaran yang lain, maka jika terpaksa tidak mengerjakan PH karena sakit, harus memberitahu Bu Ino terlebih dahulu supaya Bu Ino tidak WA untuk mengingatkan siapa yang belum mengerjakan PH hari itu karena kalian sakit kemudian tidak izin. Kalau izin maka akan dititik, jadi tidak mempengaruhi dari skor nilai yang sudah ada. Dan PH harus dikerjakan dengan jujur dan tertib, dikerjakan sendiri, harus dikerjakan jujur. Maka sebelum PH, anak-anak seperti dikondisikan seperti saat berada di sekolah, sudah belajar terlebih dahulu. Maka pada saat PH anak-anak sudah siap. Yang keempat ini berhubungan dengan tugas KI 1. KI 1 agama masih ingat yang membuat laporan doa? Ya. Masih. Nah, itu sama ya. Itu dikumpulkan 1 bulan 1 kali di akhir minggu di setiap tanggal 31 itu batas pengumpulan terakhir. Untuk bulan Juli ini belum, nanti bulan Agustus baru membuat ya. Diingat-ingat bulan Agustus minggu pertama harus sudah mulai membuat. Bu, kalau mau membuat mulai bulan Juli ini. Oh, enggak apa-apa, bagus. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi kalau Juli sudah terlanjur membuat, bagus berarti. Masih ingat akan kewajibannya. Bagi yang belum, mulai bulan Agustus. Nanti difoto saja yang sudah membuat bulan Juli ya. Akan dapat tambahan poin. Kemudian yang kelima, bacaan Injil seperti biasanya dikirimkan lewat grup kelas masing-masing. Anak-anak bisa membaca dan berdoa dengan meminjam HP mamahnya atau orang tuanya salah satu yang mengikuti atau yang bergabung dengan grup kelas masing-masing. Kemudian mengikuti belajar dengan serius, tekun, dan jujur. Rajin berdoa dan tetap bersemangat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya, ini Bu Ino hanya mengingatkan dulu pernah ya, seperti sudah dijelaskan sama Bu Stevi, mungkin Bu Nanda juga pernah mengingatkan kembali untuk kontrak kerjanya. Nah, sekarang kita langsung untuk melihat di buku LKS kalian, coba lihat yang LKS gabungan semua mata pelajaran itu dipersiapkan terlebih dahulu.
Dicari bagian yang agama. Siapa yang sudah diberi batas? Oh ini, Regina ini sudah diberi batas. Ya, Regina dulu panggilannya siapa nak? Bu Inu lupa. Jocelyn. Oh Jocelyn, ya Jocelyn. Oh ada Cliff. Cliff baru bergabung ya? Besok. Sehat Cliff? Sehat. Puji Tuhan. Jericho belum bisa ya kameranya ya? Halo Jericho? Jericho kok nggak ada? Padahal anaknya ada. Oh ya, pinter, sip. Nadia dinyalakan ya kameranya. Satu hal lagi, saat meet tidak ada kamera yang dimatikan, semua dinyalakan. Kecuali kalau kalian izin, Bu, hari ini saya sedang sakit, saya hanya bisa terbaring tidur, izin hanya mendengarkan, tidak menyalakan kamera. Itu boleh ya, seperti itu ya. Tapi harus ada izinnya dulu. Kalau tidak izin, wajib kamera dinyalakan. Oke, sudah ketemu agamanya? Nanti yang belum diberi batas-batas atau tanda-tanda, kalian setelah meet ini diberi batas, diberi tanda-tanda ya, supaya mudah untuk mencarinya. Jadi tidak bingung lagi mencari agamanya yang halaman berapa, nanti disuruh buka bahasa Indonesia, cari lagi bingung gitu ya. Jadi diberi kayak punyanya Jocelyn. Coba Jocelyn tadi bukunya ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, yang pembatas-pembatasnya itu Jo. Kertas warna-warni yang ada di pinggirnya. Nah, seperti itu. Jadi tahu mana dikasih tulisan agama, bahasa Indonesia, atau pelajaran yang lainnya. Sudah? Kalau sudah ketemu agama, materi pertama apa? Coba siapa yang bisa membantu Bu Inu untuk membacakan untuk materi pertama? Saya, El. Oke, El, dibaca. Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, pinter. Sekarang Bu Inu tunjukkan, Bu Inu jelaskan pelan-pelan, masih ada waktu 10 menit. Nanti kalau tidak selesai, akan Bu Inu kirimkan lagi PowerPoint-nya. Kemudian anak-anak menyiapkannya setelah pelajaran Bu Inu nanti ada PR ya, dikerjakan LKS-nya itu tema satunya, yang pelajaran yang dibacakan oleh El Tari tadi. Dikirim. Karena tadi saya keluar karena itu baterainya mati. Habis, ya nggak apa-apa. Jadi untuk hari ini ada PR agama itu dikerjakan yang LKS-nya yang tema 1 itu. Kemudian minggu depan baru kita lanjutkan pembahasan dan pembahasan jawaban jamrut pembahasan LKS agamanya itu lagi ya. Minggu Halaman depan. berapa yang dikerjakan, Bu? Halaman berapa itu bagian agama yang halaman berapa? Bu Inu belum pegang LKS-nya langsung soalnya. 6 sama 5. Halaman 1 lah, masa halaman 100. 4, 5, 6. 4, 5, 6 yang bagian agama ya. Yang bagian agama dicari dulu, terus dibuka halaman 4, 5, 6, latihan soal tema 1 dikerjakan, minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ketemu? Sudah. Masih ada yang belum? Sudah ketemu. Pinter berarti ya, sudah terbiasa membuka LKS-nya kan? Oke, nah sekarang Bu Inu tunjukkan PowerPoint-nya yang membahas materi dari tema ini. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya.
Sabar ya, sinyalnya masih nyantol itu, jadi belum terlihat. Seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, hari ini kita akan membahas tentang aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Kalian tahu, kalian paham bahwa kalian itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, kalian sudah otomatis menyesuaikan diri kalian bagaimana cara berpenampilan laki-laki. Rambutnya pendek, memakai celana, kemudian banyak sekali ciri-ciri fisiknya yang berbeda. Nah, di sini akan Bu Ino jelaskan perbedaan apa saja dengan diri kalian dengan lawan jenis kalian. Ada perempuan, ada laki-laki. Hanya itu yang Tuhan ciptakan. Dari awal dulu kelas 1 sudah pernah Bu Ino jelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan manusia Perempuan. pinter. Manusia laki-laki bernama siapa? Ada. Kemudian ya, manusia perempuannya bernama siapa? Hawa. Nah, setelah manusia laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan, tujuannya memiliki perbedaan masing-masing. Tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa saling melengkapi. Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Kemudian yang kedua, sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Sederajat artinya sama, kedudukannya di hadapan Tuhan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang lebih kuat. Laki-laki lebih kuat, Bu, jadi kedudukannya lebih tinggi kalau di hadapan Tuhan. Sedangkan perempuan itu lebih lemah, jadi kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki di hadapan Tuhan. Tidak ada pendapat seperti itu. Karena di hadapan Tuhan semuanya adalah sama atau sederajat. Jadi tidak ada bisa dikatakan bahwa satunya lebih tinggi atau lebih rendah martabat kemanusiaannya. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Ini ada di rangkuman materi kalian, di situ bisa kalian lihat. Di LKS-nya ada rangkuman materi tema pertama, ini ada tulisannya seperti ini, poin-poinnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan ada perbedaan fisik dan juga perbedaan psikis. Kita lihat dulu dari perbedaan fisik. Ini ada gambar laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, dari sini kalian bisa melihat perbedaannya apa saja. Sekarang kita lihat dulu perbedaan secara fisik laki-laki dan juga fisik perempuan. Kalian lihat teman kalian di HP atau laptop kalian masing-masing. Yang laki-laki semuanya rambutnya bagaimana? Pendek. Sedangkan yang perempuan rambutnya bagaimana? Panjang. Laki-laki berjangkun. Laki-laki yang sudah dewasa pasti memiliki jangkun itu seperti ada biji salak di lehernya. Keselak biji salak ya, tapi itu enggak. Memang laki-laki ciri-cirinya ya, kalian lihat papa kalian atau kakak kalian yang sudah dewasa itu ada ya di situ. Nah, sedangkan perempuan tidak memiliki jangkun ya. Jadi, ya masing-masing. Terus kemudian yang laki-laki kalau sudah besar pasti memiliki kumis ya kan, papa kalian memiliki kumis, sedangkan mama tidak berkumis. Nah, laki-laki kulitnya lebih kasar, sedangkan perempuan kulitnya halus. Kemudian laki-laki suaranya besar, sedangkan perempuan suaranya kecil, lembut,
ya, sedangkan ini laki-laki berotot, tubuhnya lebih kekar. Nah, sedangkan perempuan itu tidak berotot, kecuali kalau dia berolahraga rajin, tapi tetap yang memiliki otot bawaan dari lahir itu adalah laki-laki. Disinilah perbedaan secara fisik. Fisik ini sama dengan tubuh, jadi terlihat tampak oleh mata kalian perbedaannya. Sekarang kita lihat perbedaan psikis. Perbedaan psikis ini lawan katanya. Dilihat dari kejiwaan, emosionalnya manusia laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Ada perbedaan emosional atau pemarah atau pemalu. Kemudian ada lagi perbedaan tugas atau peran, yaitu pemberani atau perhatian. Nah, ini tidak terlihat secara langsung. Kalau psikis tadi, kalau fisik tadi tubuh terlihat secara langsung, sedangkan psikis ini tidak terlihat secara langsung. Nah, sekarang kita lihat laki-laki. Laki-laki lebih suka di luar rumah, sedangkan perempuan suka di dalam rumah. Iya, laki-laki suka Saya nggak suka karena membangun. aku nanti kena corona. Oh, enggak kan sekarang kalau biasanya. Kalau tidak ada corona kan suka di luar. Nah, kalau laki-laki ini lebih suka membangun atau membuat sesuatu. Misalnya membangun rumah, terus membuat perabotan yang lain. Tapi kalau perempuan lawannya yaitu suka merawat rumah. Laki-laki lebih pemberani, sedangkan perempuan lemah lembut. Nah, laki-laki lebih tanggung jawab, perempuan meskipun sama tanggung jawab, tapi dia lebih ke perhatian. Kalau ada temannya yang sakit atau apa, pasti yang lebih perhatian yang perempuan. Kemudian tugas atau perannya masing-masing, yang laki-laki mencari nafkah, yang perempuan merawat dan membimbing anak. Kita sampai di sini dulu, Bu Inu akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, itulah perbedaan secara fisik dan psikis yang bisa terlihat maupun tidak terlihat. Sekarang Bu Ino beri contoh. Misalnya, kalau contoh konkret ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalian lihat perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Perempuan dewasa itu, mamah kalian, itu bisa gendong anaknya, kemudian sambil terima telepon, sambil masak, itu bisa bekerja dalam jam yang sama, detik yang sama saat itu. Coba kalau laki-laki sudah nonton bola, diajak ngomong, ya dia hanya fokusnya di bola itu saja, nggak bisa fokus yang lain. Kalau perempuan, anaknya mau nangis, dia goreng tempe, tempenya lo nggak gosong. Padahal sambil terima telepon lo itu ya. Nah, banyak itu karena cara berpikir perempuan dan laki-laki itu berbeda. Terus kemudian kalau misalnya yang laki-laki disuruh pergi belanja, ya dia belanja apa yang sesuai dengan yang saat itu diinginkan. Oh, hari ini aku mau beli roti sama minum, ya langsung pergi ke Indomaret, dia tahu lorongnya minum langsung tertuju di minum, lorongnya roti langsung diambil rotinya di situ. Coba kalau perempuan, sudah dicatat ini, ada garam, ada gula, ada minyak, semua dicatat rapi di rumah. Nanti sampai saat perbelanjaan, bingung, oh garamnya dibandingkan harganya, setiap lorong masuk setiap lorongnya, oh di situ tadi lebih murah, terus di catatan belanja itu tidak ada untuk membeli baju, tapi lihat baju diskon langsung dibeli. Nah, karena seperti itulah perempuan. Jadi, di situ ada diskon. Misalnya di sebuah mall itu ada beberapa toko ya, toko tas, toko sepatu itu banyak kan ya. Dia tidak hanya pada satu toko. Jadi semua dikelilingi, dibandingkan mana yang lebih murah, mana yang banyak diskonnya. Di situ nanti meskipun sudah jauh, dia kembali lagi ke toko yang awalnya. Nggak capek loh, kakinya lebih kuat loh. Katanya lebih kuat laki-laki. Tapi kalau suruh belanja, lebih kuat perempuan, kan?
Nah, seperti itu. Jadi pemikiran perempuan itu lebih teliti, lebih terperinci, dia memikirkan banyak hal. Kalau aku beli garam, harganya 5.000, sedangkan di toko sebelah harganya 4.500, meskipun selisihnya jauh tokonya itu, dia akan membeli yang 4.500 karena berpikir uang 500 rupiah itu bisa berguna menambahkan kebutuhan sehari-hari yang lain. Tapi kalau laki-laki, ya wes dia nggak lihat, dia butuhnya itu ya dibeli ya itu. Jadi nggak mau melihat nggak mempertimbangkan banyak hal. Nah ya, seperti itu ya. Itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Minggu depan kita lanjutkan lagi karena ternyata sudah jam 10:01, Bu Ino sudah terlambat di kelas 4B. Nanti kalian kerjakan juga untuk PR-nya yang tadi jangan lupa ya Nak ya dikerjakan. Minggu depan kita akan kembali lagi membahas ini dan juga membahas LK kalian. Sekian, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa. Ada PH nggak, Bu? Apa? Ada PH nggak, Bu? Belum ada PH-nya. PR-nya dikumpulkan nggak? Enggak, kita bahas saja minggu depan ya. PR-nya halaman apa, Bu? Tadi halaman 456 yang bagian agama ya. Bu Ino belum lihat, belum tahu halamannya soalnya. Bu Ino, saya ingin bertanya. Oke. Psikis itu apa, Bu? Psikis bacanya ya Andrew, psikis itu tentang kejiwaan. Tadi di PowerPoint-nya Bu Ino sudah ada. Jadi tidak tampak secara langsung. Kalau fisik kan tubuh, kalau psikis itu tentang kejiwaan, tentang cara berpikir dari orang tersebut bagaimana. Nah, itu sudah. Jadi tidak terlihat langsung, secara langsung tidak nampak gitu ya. Kalau sudah, kita akhiri dengan doa sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau masih ada yang ingin tanya lagi bisa lewat WA-nya Bu Ino ya, karena ini sudah lebih 2 menit. Kasihan teman-teman kalian dari 4D sudah menunggu. Oke. Gitu ya, Brendan. Oke. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Besok datangnya minggu depan jangan terlambat ya, supaya bisa lebih banyak waktunya ya. Oke, dadah anak-anak. Dadah, Bu Ino. Terima kasih, Bu Ino. Terima kasih, Bu Ino. Dadah, Bu Ino. Bye-bye. Bye-bye.